Perkenalkan, nama saya Arjun Anantapulo, NIM 2902050663, Prodi Akuntansi, dosen Lamerek Konstar, SPD MM Makul, Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran holistik, mengelola Departemen Pemasaran, organisasi fungsional, organisasi geografis, organisasi produk atau merek, organisasi manajemen pasar, organisasi manajemen matrik. Mengelola Departemen Pemasaran, organisasi fungsional. 1. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke Wakil Presiden Pemasaran yang mengordinasikan kegiatan mereka. 2. Organisasi geografis. Perusahaan yang menjual ke pasar nasional sering mengatur tenaga penjualannya sepanjang garis geografis. Sebagai perusahaan harus mengembangkan program pemasaran yang berbeda di berbagai bagian negara karena perkembangan mereknya begitu beragam. 3. Organisasi manajemen produk atau merek. Beberapa tugas atau merek yang dapat dilakukan oleh manajer merek meliputi mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk, menyiapkan rencana pemasaran dan ramalan penjualan tahunan, bekerja sama dengan agensi Hildan dan pengadaan barang untuk mengembangkan teks program dan kampanye, meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjualan dan distributor. 4. Organisasi manajemen pasar. Manajer pasar mensupervisi beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar, atau spesialis industri dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. 5. Organisasi manajemen atau metrik. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin menerapkan organisasi metrik. Organisasi metrik tampak menarik dalam perusahaan multiproduk, multipasar, tetapi organisasi ini mahal dan sering menimbulkan konflik. Hubungan dengan departemen lain mengenai pemasaran holistik. Wakil Presiden Pemasaran mempunyai tugas mengordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan dan mengordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Beberapa hal penting yang diperlukan dalam gerakan perusahaan oleh pasar. 1. Pengembangan hasrat bagi seluruh pelanggan. 2. Pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Pemahaman pelanggan melalui riset kualitas dan kuantitatif. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Kekuatan yang mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi adalah dengan peningkatan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah, dan tekanan yang lebih ketat, berkembangnya minat investor. Tanggung jawab sosial korporat. Model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasaran terkait gerakan amal pemasaran sosial. Tanggung jawab sosial korporat perilakunya legal. Organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan. Misalnya, wiraniaga dilarang berbohong pada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan membeli produk. 2. Model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mempercayai bahwa tanggung jawab sosial korporat dalam bentuk donasi tunai, kontribusi selain uang, pemasaran terkait gerakan amal, dan program sukarelawan karyawan. 3. Pemasaran terkait gerakan amal. Menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. 4. Pemasaran sosial. Memiliki tujuan atau arah yang benar bagi program pemasaran sosial merupakan hal
yang penting. Contoh menggambarkan kisaran tujuan yang mungkin terjadi seperti kampanye kognitif, kampanye tindakan, kampanye perilaku, dan kampanye nilai. Investasi pemasaran. Investasi pemasaran atau marketing implementation adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Rencana pemasaran strategis yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. 1. Kendali tahunan. Kendali rencana tahunan memastikan perusahaan mencapai tujuan penjualan laba dan tujuan lain yang dicetakkan dalam rencana tahunannya. 2. Kendali tas. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari analisis finansial yang lebih dalam dan harus mengukur profitabilitas produk, wilayah, kelompok pelanggan, segmen, saluran dagang. Ukuran pemesanan informasi ini dapat membantu manajemen menentukan apakah mereka dapat melakukan ekspansi. 3. Kendali efisien. Dalam kendali efisien ini memeriksa rencana laba, membantu menyiapkan anggaran manajemen merek, mengukur efisien produk promosi, menganalisis biaya produksi media, mengevaluasi profitabilitas pelanggan, geografi, serta mendidik personel pemasaran mengenai implikasi keuangan dari keputusan pemasaran. 4. Kendali strategis. Dalam kendali strategis dikenal dengan adanya audit pemasaran atau marketing audit. Terima kasih.